Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Buku Tegakkan Sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku Dekat Sholat. Sekarang ini yang ke-13. Ini ada kesalahan di kitab ini. Jadi yang ke-13, cara sujud dan sikap larangan padanya. Ayo coba baca hadisnya. An Abdillah bin Malik Hadis semak. Buhainata anna nabiyya kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdu'a bayadu ibdaihi. Coba nak kacamatanya dari Abdillah bin Malik bin Buhainah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila sholat merenggangkan antara dua tangan beliau sampai terlihat putih kedua ketiak beliau. Diriwayatkan oleh 3.
Terus Ayam Maryam duduk. Oh anha kan tidak anhuma mbok sing jelas ta. Anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amirtu An asjuda ala sab'ati dumin alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini. Dari Ibnu Abbas wa atra wong rungben wa atra fil qadamaini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, Sing jelas lah maca. aku diperintahkan supaya aku sujud atas 7 anggota, atas dahi, dan beliau memberi isyarat dengan tangan beliau atas hidung beliau, dan 2 tangan dan 2 lutut dan ujung-ujung telapak kaki, diriwayatkan oleh jamaah. Terus An Abi Humaydi Sa'idi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu min ardi wa naha yadaihi an jambaihi wa wada'a kaffaihi hatwan mangkibaihi. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 kitab yang ketiga, kitab Salat, bab 89 hadis nomor 270, yang artinya dari Abi Humaid As-Sa'idi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apabila sujud menekankan hidung beliau dan dahi beliau di tanah dan menjauhkan 2 tangan beliau dari 2 sisi perut beliau, dan beliau taruh 2 tangan beliau sebanding 2 pundak beliau. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. An Abi Humaidin fi sifati solati Rasulillahi Salam. Qala idza sajada farraja baina fakhidaihi ghaira hamili batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Dari Abi Humaid, dalam sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila beliau sujud, beliau renggangkan antara 2 paha beliau dengan tidak memikul atau tidak menopang perut beliau atas sesudah dari 2 paha beliau. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Terus Karena ini hadisnya panjang, saya banyak bacakan artinya saja. Berkata Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal adalah beliau itu bersamaku di tempat tidurku. Lalu aku mendapatkan beliau dalam keadaan sujud, merapatkan kedua tumitnya dan menghadapkan ujung-ujung jarinya ke kiblat. Maka aku dengar beliau mengucapkan, aku berlindung dengan ridhamu dan kemurkaanmu, dan dengan aku menyanjungmu, padahal aku tidak bisa sampai mengenai segala yang ada padamu. Maka tatkala bubar dari salat, beliau bersabda, wahai Aisyah, rupanya syaitanmu. Wahai Aisyah, rupanya syaitanmu mengganggumu. Lalu aku berkata, apakah padamu ada syaitan?
Beliau bersabda, tidak ada dari kalangan manusia ini melainkan baginya itu ada syaitannya. Maka aku berkata, dan dirimu juga ya Rasulullah. Sabda beliau, dan diriku juga, akan tetapi Allah menolongku mengalahkannya. Maka dia pun menyerah kalah. Diriwayatkan oleh Hakim, lafaz ini bagian dari Ibnu Huzaimah. Terus hadis bawahnya. Ini sampai berapa? Amat ini caranya mak enak ya Allah. Ya oke. Dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luruslah kalian dalam sujud dan jangan menghamparkan salah seorang kalian akan kedua lengannya seperti menghamparnya anjing. Diriwayatkan oleh jamaah selain Nabi dan ifadah ini bagi Bukhari. Diriwayatkan oleh jamaah selain Nasai dan lafaz ini bagi Bukhari. Terus selanjutnya. Wa'ili annan nabiyya kana idza sajada hamma. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam disebutkan dah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada hamma Dhamma asabi'ahu. Dari Wa'il bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila sujud beliau merapatkan jari-jari beliau. Diriwayatkan oleh Hakim. Kesimpulan cara sujud. 1. 7 anggota sujud ditekankan ke lantai. Dahi dan hidung, tangan kanan, tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, ujung kaki kanan, dan ujung kaki kiri. 2. Dua tangan. Ya undang. 2 tangan sebanding dengan 2 pundak, sedang jari-jari tangan dirapatkan. 3. 2 tangan lengan atau lengan siku. Lengan, siku, mana? 2 tangan lengan siku lepas dari lambung, tetapi juga tidak menempel lantai. 2 lutut atau paha tidak saling merapat dan tidak menempel perut atau tidak ditindih. 5. Boleh juga sujud dilakukan dengan merapatkan 2 tumit, tetapi jari-jari kaki tetap menghadap ke arah kiblat. Keterangan, saya nak keterangan toh. Keterangan. Ada juga riwayat lain yang menerangkan bahwa muka ditaruhkan di antara 2 tangan atau 2 tangan ditaruhkan di kanan kiri pipi. Apabila anjing berbaring, maka menghamparkan 2 siku, anggota depannya menempel lantai. Kita dilarang meniru anjing. Ya. 13 cara sujud dan sikap larangan padanya.
An Abdullah bin Malik, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, anan Nabiya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu karena adalah apabila sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi apabila Rasulullah SAW sholat, faraja baina yadaihi, ya, beliau merenggangkan antara dua tangan beliau, hatta yabdu wa bayadu ibtaihi, ya. Jadi merenggangkan antara dua tangan beliau sampai atau sehingga tampaklah atau terlihatlah putih kedua ketiak beliau. Diriwayatkan oleh 3, yaitu Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dan lafadz ini lafadznya Imam Bukhari, yaitu juz 1 halaman 205, kitab yang ke-10, kitab Adzan, bab ke-130, hadis nomor 807. Juga di dalam syarahnya, yaitu di syarah Imam Bukhari, yaitu di kitab Fathul Bari, yaitu juz 3 halaman 294, ya. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita apabila beliau sholat, merenggangkan antara dua tangan beliau sampai terlihat putih. Jadi direnggangkan, ya, kedua tangannya di saat apa? Sujud, ya. Jadi direnggangkan antara kedua tangan beliau sampai ketiaknya itu kelihatan. Jadi enggak diingkus nih, ya. Dan hadis yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dami alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini, ya. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah, jadi Ibnu Abbas itu diperintah oleh Rasulullah supaya sujud atas 7 anggota, ya, sujud atas 7 anggota. Apa saja? 1, atas dahi. Rasulullah menerangkan dahi, beliau berisyarat dahi dengan tangan beliau, yaitu atas hidung beliau dan hidung. Jadi ulangi. Jadi atas dahi, jadi dahi, terus dan beliau memberi isyarat dengan tangan beliau atas hidung beliau. Jadi dahi sama hidung itu apa? Dihitung 1. Terus yang kedua, 2 tangan, ya, tangan kanan tangan kiri nemplek, ya. Terus yang keempat itu 2 lutut kanan dan kiri, ya. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 dan 7 yaitu ujung-ujung 2 telapak kaki. Jadi ujungnya ini nempel, ujungnya kaki, ya, nempel ke bumi, ya. Ini diriwayatkan oleh jamaah. Dan lafadz ini lafadznya Imam Bukhari, yaitu juz 1 halaman 206, kitab 10, kitab Adzan, bab yang ke-134, hadis nomor 812, ya. Hadis ini lafadznya Imam Bukhari. Selanjutnya, An Abi Humaidi As-Sa'idi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana alfahu wa jabhatahu minal al-ardi wa nahya yadaihi an jambaihi wa do'a
kafaihi hatwa mangkibaihi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, yang artinya dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sujud menekan hidung beliau dan dahi beliau di tanah dan menjauhkan dua tangan beliau dari dua sisi perut beliau, dan beliau taruh dua tangan beliau sebanding dua pundak beliau. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, hadis nomor yang ke 270 ya. Jadi ini Rasulullah SAW apabila sujud itu apa? Menekan hidungnya dan dahinya. Jadi tadi kan dalam hadis di atas hidung dan dahi itu dihitung satu. Ya, itu ditekan di tanah. Jadi ojo diambang, ojo sampai irung malah di atasnya. Ya, orang nempel hidung ini banyak. Kok orang menempel hidung? Hidungnya orang nempel ke tanah. Pada perintahnya Rasulullah SAW, dahi sama hidung itu ditempelkan di tanah, ditekan. Jadi sujudnya tenanan. Jangan hanya batuk etok ditempel di tanah, tapi dahi sama hidung itu ditekan di tanah. Terus yang kedua, beliau itu menjauhkan dua tangan beliau dari dua sisi perut beliau. Jadi tangan ini gak nempel ke perut. Jadi pas sujudnya apa? Direnggangkan. Ya, kedua tangannya tidak nempel di perut. Dan beliau taruh dua tangan beliau sebanding dua pundak beliau. Jadi ini sejajar, tangannya yang diletak ini sejajar kalau pundaknya ini. Ya. Jadi itu posisi Rasulullah SAW di dalam sujud, yaitu pada hadisnya At-Tirmidzi tadi, ya, bahwasanya yang pertama tadi menekan dahi dan hidung di tanah, terus kedua tangan menjauh dari sisi perut, dan beliau meletakkan atau menaruh dua tangan beliau itu sebanding dengan pundak beliau. Terus hadis selanjutnya, an Abi Humaidi fi sifati sholati qala idza sajada faraja baina fakhidaihi ghaira hamilin badnahu ala syai'in min fakhidaihi. Ini hadis riwayat Abu Daud. Hadis nomor 735. Ya, kita baca artinya. Dari Abu Humaid dalam sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila beliau sujud, beliau renggangkan antara dua paha beliau dengan tidak memikul atau tidak menopang perut beliau atas sesuatu dari dua paha beliau. Ya, jadi ini hadis selanjutnya, ya, Rasulullah SAW pada waktu sujud beliau renggangkan antara dua paha beliau. Jadi pahanya itu orang nempel, yang di sini, ya, agak direnggangkan, ya, dengan tidak memikul atau tidak menopang perut, ya. Jadi pahanya orang ditempelnya ke perut, orang sampai nemplek. Ini masih ada, ya. Kemarin saya lihat ini pahanya itu nempel ke perutnya. Jadi pada waktu sujud, delok. Sama sujud, nah ini nempel, ini nggak boleh, ini sama ini nggak boleh nempel, jadi harus renggang. Nah ini harus renggang. Perut sama paha itu tidak boleh menempel. Ya, jadi Rasulullah SAW antara beliau renggangkan antara dua paha beliau dengan tidak memikul atau tidak menopang perut beliau atas sesuatu dari dua pahanya. Jadi perutnya orang nempel ke pahanya nggak nempel kepada dua pahanya, atau dua pahanya tidak menempel ke perutnya. Itu. Terus sekarang hadis yang panjang, ya, hadis yang panjang. Qalat Aisyatu zaujun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'iya ala firasi
tuhu sajidan rosan akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil kibalata fasami'tuhu yaqul a'udzu biradaka min sakhatika wa bi afwika min aqwabatika wa bika minka usni alaika la ablughu kullama fik falamman saraf qala ya Aisyah akhadaka syaitonaka fakultu amalaka syaiton qala maman adama illallahu syaiton fakultu wa iyyaka ya Rasulullah qala wa iya lakani a'ananillahi alaihi fa aslam. Ya, kita baca aja artinya. Berkata Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah bersamaku di tempat tidurku. Lalu aku mendapati beliau dalam keadaan sujud, merapatkan kedua tumitnya dan menghadapkan ujung-ujung jarinya ke kiblat. Maka aku dengar beliau mengucapkan, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu dan dengan maafmu dari siksamu dan berlindung denganmu daripadamu. Aku menyanjungmu padahal aku tidak bisa sampai mengenai segala yang ada padamu. Maka tatkala bubar dari sholat, beliau bersabda, wahai Aisyah, rupanya syaitanmu mengganggumu. Lalu aku berkata, apakah padamu ada syaitan? Beliau bersabda, tidak ada dari kalangan manusia ini, melainkan baginya itu ada syaitannya. Maka aku berkata, dan dirimu juga ya Rasulullah. Sabda beliau, dan diriku juga. Akan tetapi Allah menolongku, mengalahkannya, maka dia pun menyerah kalah. Hadis riwayat Al-Hakim, lafadz ini baginya dan Ibnu Huzaimah. Ya, jadi ini menerangkan tentang Rasulullah SAW di waktu sujud di sini merapatkan kedua tumitnya. Jadi tumitnya sing mburi iki dirapatkan dan menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Oke. Ya Allah. Astagfirullah. Ya, itu tentang cara sujudnya Rasulullah. Jadi tumitnya itu dirapatkan, terus kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Tuh. Sekarang hadis selanjutnya. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujudi wa la yabsutu dira'aihi kalbi. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah selain Nasai, dan hadis ini lafadznya Imam Bukhari, yaitu juz 1 halaman 207, kitab yang ke-10, kitab Adzan, bab ke-141, hadis nomor 822. Kita baca artinya. Dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruslah kalian dalam sujud dan jangan menghamparkan salah seorang kalian akan dua lengannya seperti menghamparnya anjing. Diriwayatkan oleh jamaah selain Nasai, dan lafadz ini bagi Bukhari. Ya, jadi ini di dalam sujud Rasulullah bersabda, luruskanlah
kalian dalam sujud. Jadi luruskanlah kalian dalam sujud dan jangan menghamparkan salah seorang kalian akan dua lengannya. Jadi lengannya itu jangan seperti lengannya anjing yang dihamparkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang ya, janganlah menghamparkan salah seorang kalian akan dua lengannya seperti menghamparnya anjing. Jadi anjing itu lengannya ditempel nih ke bumi ya, jadi dihamparkan. Jangan lihat anjing kalau dia duduk itu gimana, dia menghamparkan lengannya itu ke tanah. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika sujud. Hadis yang terakhir, An Wa'il anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Hadis riwayat Hakim. Yang artinya dari Wa'il bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud beliau merapatkan jari-jari beliau. Jadi ini kalau sujud beliau merapatkan jari-jarinya. Ya, jari-jarinya dirapatkan. Ya. Nah, ini hadis riwayat Hakim juz 1 halaman 227 kitab salat. Ya. Mari kita lihat kesimpulan hadis dari hadis yang bab yang ke-13, cara sujud dan larangan sikap padanya. Kesimpulan cara sujud 1. 7 anggota sujud diletakkan ke lantai. Ya, 7 anggota sujud diletakkan ke lantai. Dahi dan hidung itu di 1. Yang kedua, tangan kanan. Yang ketiga, tangan kiri. Yang keempat, lutut kanan. Yang kelima, lutut kiri. Yang keenam, ujung kaki kanan. Yang ketujuh, ujung kaki kiri. Ini cara meletakkan anggota sujud, 7 anggota sujud. Kesimpulan yang kedua, 2 tangan sebanding dengan 2 pundak, sedang jari-jari tangan dirapatkan. Ya, jadi ini kedua tangan ini sebanding dengan pundaknya. Jadi diletakkan di antara dua pipinya atau 2 telinganya. Jadi sejajar dengan pundaknya. Terus sedangkan jari-jari tangan dirapatkan. Jadi tangannya dirapatkan, enggak boleh dibegar nih. Dan yang ketiga, 2 tangan, lengan, siku lepas dari lambung, tetapi juga tidak menempel lantai. Jadi 2 tangan, maksudnya lengan sama siku ini itu lepas dari lambung. Jadi tidak ditempelnya ke perut atau lambung. Tetapi juga lengan atau sikunya tidak boleh ditempelkan ke lantai. Ya, seperti anjing tadi. Ini larangan. Yang keempat, 2 lutut atau paha tidak saling merapat dan tidak menempel perut atau tidak ditindih. Jadi 2 lutut atau pahanya tidak saling merapat. Jadi ora dipepet ngono dan tidak menempel ke perut, tidak ditendehkan di perutnya. Itu. Yang kelima, boleh juga sujud dilakukan dengan merapatkan 2 tumit. Ya, jadi boleh juga sujud itu dilakukan dengan merapatkan 2 tumit. Jadi tumitnya ditempel nih. Tetapi jari-jari kaki tetap menghadap ke arah kiblat. Jadi ditegakkan jari-jarinya ke arah kiblat. Keterangan, ada 2 riwayat lain yang menerangkan bahwa muka ditaruhkan di antara 2 tangan. Ya. Jadi ada 2 riwayat lain yang menerangkan bahwa muka ditaruhkan di antara 2 tangan atau 2 tangan ditaruhkan di
kanan kiri pipi. Jadi ini ditaruhkan di kanan kirinya pipi. Itu dua tangannya tadi. Yang keterangan yang kedua, apabila anjing berbaring maka menghamparkan dua siku anggota depannya menempel lantai, dan kita dilarang meniru anjing. Ya, jadi ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan menghamparkan dua sikunya dan lengannya itu di tanah, ya, seperti anjing itu berbaring, ya. Jadi anjing itu kalau berbaring dua siku anggota depannya itu menempel ke lantai. Jadi ini perbuatannya anjing, dan kita dilarang untuk meniru anjing. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin itu aja yang kita bacakan tentang yang ke-13, bab yang ke-13, yaitu cara sujud dan larangan sikap padanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا